Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang tak pernah berhenti dan selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu futsal ya. Ini futsal futsal Jogosala ya. Futsal Ortus Jogosala Venom ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi ya. Dan ini masuk ke lapak saya, ini kondisinya parah banget ya. Kondisinya sol belakang itu lepas ya. Ini sol belakang lepas. Kondisinya sol depan itu juga sudah pada, ini tidak hanya jahitannya yang lepas ya, jahitannya yang rusak tuh enggak ya, tapi ini rontok ya, ini bagian ini ya. Kawan-kawan lihat ya, bagian solnya sudah pada rontok. Ditambah ini bagian sampingnya ini jebol ya, itu ya. Jebol parah, ini juga jebol parah. Itu ya, nih jebol parah. Ini benar-benar layak buang ya. Kalau kayak gini pasti kawan-kawan sudah dibuang ya. Untung ada tukang sol sepatu lah ini. Tukang sol sepatu adalah penyelamat bagi sepatu-sepatu yang rusak ya. Tidak bukan saya juga ya, semua sol sepatu ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu penyelamat sepatu-sepatu Anda yang rusak ya. Kalau di daerah kawan-kawan ada sol sepatu, nah itu good ya, bagus berarti ada penyelamat untuk sepatu-sepatu kawan-kawan yang rusak. Ini seperti ini apakah bisa diselamatkan ya? Kita coba saja ya. Ini sebenarnya rusak parah ya, parah ini lepas, sobek, lepas, sobek, rontok, wah complicated ya atau komplit ya permasalahannya. Mari kita simak saja di meja pekerjaan. Oke ya, ketika di meja pengerjaan langsung kita kerjakan, jangan lama-lama ya. Langsung saja kita membutuhkan bahan-bahan yang harus digunakan. Kita harus ngapain? Kita harus bongkar dulu pertama ini, bongkar jahitan. Kenapa harus dibongkar? Karena ini untuk menambal ya. Biar ini bisa tertambal, kita harus membongkarnya terlebih dahulu ya. Biar ini bisa tertambal, kita harus membongkarnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini ketika sudah terbongkar jahitannya seperti ini. Nah, ini ya, sudah terbongkar jahitan. Nah, ini kita baru bisa lepaskan. Nah, ini ya. Nah, ini bisa lepaskan seperti ini ya. Ini nanti tambalan kita selipkan di bagian sini ya. Oke ya, ini kita sudah nanti bisa selipkan tambalan di sini ya. Kita selipkan tambalan di sini. Bagian sini juga sama ya. Kita harus bongkar di bagian benangnya ini. Tujuannya adalah agar kita bisa menyelipkan ya, menyelipkan tambalan tambalan di bagian sini ya. Kalau kawan-kawan mau membongkar semua ya silakan saja dibongkar semua. Nanti bisa diperbarui pakai benang yang baru ya. Karena ini benang yang sudah lama juga sudah rantas ya, sudah nggak bagus kualitasnya. Nanti bisa diganti memakai benang yang kualitas baru. Ini bisa dibongkar seperti ini. Untuk bagian sini yang nggak bisa terlepas ya, kita bisa menggunakan cairan aseton ya. Karena kalau kita paksa tarik nanti dia akan sobek ya. Kita benar-benar membutuhkan cairan aseton. Nah, cairannya seperti ini aseton. Kita tuangkan di sini nanti dia akan langsung ngebuka, langsung terbuka ya. Dan gampang banget kalau sudah dituangkan cairan aseton, ini langsung bisa terbuka seperti ini ya. Nah, ini ya langsung terbuka ya. Tuh, yang tadinya susah ini langsung terbuka dan ini nanti bisa kita selipkan kulit tambalan ya. Dan khusus untuk bagian depan kita harus rapikan karena tadi ada yang rontok ya, seperti ini ada bagian-bagian yang ini ya yang rontok. Kita harus rapikan. Nah, ini benar-benar harus dipotong semua jahitannya ya. Jahitannya harus dilepas semua karena biar kita bisa merapikan bagian sol depan yang rontok ya. Kita full lepas semua jahitannya ya. Oke, ini sudah terbongkar ya. Lah, langkah selanjutnya adalah kita bisa meratakan atau apa ya?
Pokoknya intinya meratakan ya. Kita ratakan berarti kita potong saja ya. Kita potong sesuai dengan garis ya. Kita potong seperti ini sesuai dengan garis yang telah ada ya. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Ini sudah dipotong seperti ini ya. Ini sudah dipotong seperti ini. Nah, kita bisa potong seperti ini. Nah, ini sudah terpotong ya. Ini sudah rapi ya. Ini sudah tidak seperti tadi ya, karena sudah terpotong. Dan semua benang yang tersisa di atas ini ya, ini kita harus hilangkan saja agar tidak mengganggu pengerjaannya. Kita tarik saja dari dalam benangnya. Karena benangnya sebenarnya benang dalamnya kita harus tarik dari bagian dalam. Ini ya, kita tarik benang dalamnya. Kalau sudah tertarik seperti ini pasti dia nanti akan lepas semua ya. Jadi yang di luar ini sudah bersih dengan sendirinya ya, karena benang dalam sudah kita tarik. Dan langkah selanjutnya setelah ini berarti langkahnya kita harus menambal dan mengelem bagian depan ini ya. Nah, kita harus menambal bagian ini ya. Kita menambal, untuk menambalnya kita bisa pakai ini. Nah, pakai lembaran kulit seperti ini ya. Ini lembaran kulit ya untuk menambal bagian sini ya. Nah, kita langsung singkat saja ya bagian yang satu yang sudah saya tambal ya. Langsung saya singkat saja. Nah, tujuan tadi dibuka ini ya, agar kita bisa menyelipkan tambalan seperti ini ke dalam ini ya, ke dalam sol yang tadi kita bongkar itu ya. Dan untuk menempelkan ini kan sudah saya tempelkan ya. Kulit ini sudah saya tempelkan, sudah saya lem. Untuk menempelkan ini agar cepat ya, kita menggunakan lem Loctite seperti ini ya. Bisa pakai Loctite 495 maupun Loctite 406 ya, 495 maupun 406 lah. Untuk bagian depan ini apakah bisa pakai Loctite? Bisa, sebenarnya bagian depan ini bisa pakai Loctite juga ya. Bisa pakai Loctite atau bisa pakai lem yang lain ya. Kita coba pakai Loctite dulu ya, karena ini bahannya nggak menyerap air ya, jadi saya bisa memakai lem Loctite, juga bisa memakai lem yang lain ya. Ini bisa pakai lem Loctite ya, sebagai contoh ya. Tapi hati-hati karena lem ini kalau nggak terbiasa memakai dan terlalu banyak bisa mengeras ya. Bisa mengeras. Mending kalau kawan-kawan takut atau nggak mau resiko, bisa pakai lem yang kemarin saya gunakan ya, yaitu lem HD Bond. Lem HD Bond yang kaleng. Untuk lem HD Bond seperti ini ya. Ini untuk lem HD Bond. Ini kaleng 1 kilo ya, akan saya tuangkan ke kaleng kecil ya, agar lebih mudah dalam menggunakan dan juga biar tidak cepat mengeras atau cepat kering ya. Karena kalau sering dibuka tutup, lama-lama dia akan cepat mengering ya. Jadi saya harus taruh di sini ya. Dan juga ini harus kita tulis ya, HD Bond, nanti takutnya apa? Takutnya tertukar ya. Nah, kita langsung tuangkan ke sini saja ya. Nah, kita tuangkan ke sini ya, lem HD Bondnya ya. Nah, ini nggak usah banyak-banyak ya, cukup segini saja. Ini lem PU ya, lem PU HD Bond. Oke ya. Ini jenisnya lem PU ya. Dengan kaleng kecil seperti ini, jadi kita lebih mudah dalam menggunakannya ya. Dan menggunakannya juga ini nggak apa-apa, langsung diaplikasikan saja ya. Nah, ini langsung diaplikasikan saja ke sepatunya ya. Selain untuk mengelem bagian ini ya, bagian depan ini, lem HD Bond ini juga bisa untuk mengelem bagian tambalan tadi ya. Tambalan yang apa? Yang kulit tadi ke bagian sepatunya ya. Jadi selain untuk mengelem bagian ini, bagian sepatunya, bagian depannya ini, lem HD Bond juga bisa untuk mengelem ini, bagian tambalan ini ya. Jadi dia multifungsi ya. Mengelem upper juga bisa. Selain mengelem sol, mengelem upper ke kulit juga bisa. Kalau ini nggak bisa pakai lem super ya, hati-hati.
Ingat kalau ini nggak bisa pakai lem super untuk mengelem ini di bagian tambalan ini ya. Untuk tambalan ini jangan pakai lem super. Oke ya, untuk tambalan ini nggak bisa pakai lem super ya. Nah ini. Oke ya, kita pakai lem HD Bond ya. Nanti semua link pembelian lem Loctite 406 atau 495 atau lem ini HD Bond atau lem-lem yang lain ya akan saya share di pokoknya di video atau di deskripsi ya. Kalau di video nggak ada berarti carinya di deskripsi ya, karena produknya belum tentu ada karena belum tentu ada di Shopee, ada di YouTube-nya ya. Kalau sudah ada di YouTube-nya saya langsung share di video ya, tapi kalau belum ada berarti nanti cari di link ya. Walaupun larinya tetap nanti ke Shopee juga, cuman kadang ada produk-produk yang nggak bisa ditampilkan di YouTube ya. Atau nggak muncul, bukan nggak ditampilkan, nggak muncul di YouTube. Nah ini kita lem bagian belakangnya ini ya. Oh ya, oke ya. Kita tutup lagi ya. Ini lem HD Bond kita ya. Ini sebenarnya walaupun kalengnya bukan HD Bond, tapi ini lem HD Bond karena kita tadi apa tuh namanya, ambil dari kaleng yang besar ya. Dan ini nunggu kering ya. Oke ya, setelah kita lem ininya ya, apronnya kita bisa langsung tempelkan saja ya. Kita bisa langsung tempelkan. Ini kalau nggak ada yang nggak nempel berarti ini tadi lemnya nggak nyampe ya, nggak nyampe atas, makanya ini nggak menempel ya. Kalau yang nggak menempel ini lemnya nggak sampai atas. Kalau sampai pasti menempel ya. Ini berarti kalau lemnya nggak sampai ke atas seperti ini berarti harus kita lem ulang ya, harus kita lem lagi ya. Ingat, nggak perlu diragukan lagi ya, lem HD Bond ini kuat banget ya. Ini dia, kita harus lem lagi karena tadi saya lupa nggak ukur dulu ya, langsung saya lem. Nah ini untuk menempelkannya kita harus dari tengah dulu ya, jangan dari samping dulu. Takutnya nanti ukurannya nggak bisa pas ya. Nah ini ya, ini sudah nempel kuat ya. Ini benar-benar lemnya kuat. Ini ya, ini sudah nempel kuat. Tapi walaupun kuat, kita tetap butuh nanti jahit ya. Kita tetap butuh nanti jahit karena biar apa ya, biar maksimal gitu ya, biar maksimal. Nah, ini bagian depan ya, yang tadi saya bilang kalau kawan-kawan takut resiko, mending pakai lem ini saja. Nah, ini langsung kita tempelkan saja ya. Apakah itu perlu dipanasi bang? Bisa saja. Kalau ditempelkan nggak menempel, bisa dipanasi. Kalau masih menempel, nggak usah dipanasi ya. Nah ini karena ini belum terlalu kering banget ya, jadi sudah bisa menempel ya. Nah ini sudah bisa menempel. Nah, langkah selanjutnya setelah ini menempel apa? Langkah selanjutnya adalah kita bisa menjahitnya ya. Menjahitnya bagaimana? Gampang banget. Nggak bingung-bingung ya. Menjahitnya itu gampang banget. Berarti kita butuh benang putih ya untuk di bagian area putih ini kita sangat membutuhkan benang putih ya. Nah, ini benang putih ya. Nah, kita mulai saja menjahit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa dulu ya. Tadi juga saya sudah berdoa ini mau jahit karena apa? Ini memegang jarum ya. Kalau kita salah nancap, kena tangan bisa fatal dan bisa cedera ya. Makanya doa itu sangat penting untuk awal kita melakukan suatu hal ya. Nah, ini ya. Ini sudah di daerah yang putih ya. Kita langsung lanjut saja ya. Ini bahan pilon ya. Untuk midsole ini bahan pilon. Jadi perlu kawan-kawan ketahui untuk bahan pilon seperti ini tidak perlu diberi jalan benang. Ingat, tidak perlu diberi jalan benang. Dan untuk menariknya juga agak lebih dikencangkan lagi sedikit. Karena apa? Karena bahan pilon ini kalau nggak nariknya kencang, nanti dia bisa kembali lah. Kalau jahitannya kembali berarti intinya nanti kurang kuat ya. Tapi juga jangan terlalu kencang banget karena takutnya nanti sepatunya mengecil ya. Sebenarnya kalau hanya menjahit saja itu gampang ya. Yang susah itu adalah menjahit sepatu agar hasilnya bagus dan kuat lah. Itu benar-benar butuh skill yang tinggi ya, butuh pengalaman ya. Butuh skill tinggi, butuh pengalaman juga ya. Nggak boleh asal ya, harus benar-benar
Nah, ini juga menjahit seperti ini agar lurus seperti ini ya. Ini ya hasilnya lurus seperti ini. Ini butuh pengalaman, nggak bisa asal ceplos ya. Butuh juga kebiasaan, butuh juga pokoknya biasa mengerjakan ya. Kalau pertama-tama menjahit itu saya yakin nggak mungkin bisa serapi ini. Harus benar-benar sering ya, sering mengerjakan, nanti lama-lama hasilnya akan lurus dengan sendirinya. Tapi dengan niatan pengen hasilnya lebih bagus ya. Tapi kalau nggak punya niatan hasilnya lebih bagus, pasti walaupun lama mengerjakan juga hasilnya nggak akan mungkin bisa bagus ya. Harus punya niatan pengen mengerjakan dengan hasil rapi ya. Sebenarnya ini bukan pekerjaan yang susah sih ya. Kalau dilihat dari pengerjaannya bukan bagian susah, cuman banyak hal ya yang harus benar-benar diperhatikan, karena melihat dari kondisi awalnya tadi ya, kondisi awalnya itu benar-benar memprihatinkan dan sepatunya benar-benar parah banget. Oke ya, dilanjut. Ini sudah sampai di bagian yang belakang ya. Ini belakang kan tadi kan lepas ya, jadi sudah dilem dan ini lemnya bisa langsung direkatkan ya. Nah, ini lemnya bisa langsung direkatkan. Ini ya, merekat ya. Lah agar lebih kuat ini sudah merekat lemnya ya. Ini ya, bisa kawan-kawan lihat. Ini juga lepas, nanti bisa dilem Loktit 406. Ini untuk agar terpres selamanya bisa kita press pakai jahitan ya. Lah itu juga menjadi solusi yang nggak punya mesin press, itu bisa dipres dengan jahitan ya. Jahitan seperti ini akan mengepres permukaan yang lepas tadi ya, yang sudah dilem tadi. Jadi kita press memakai jahitan seperti ini. Kelihatannya sangat mudah ya, tapi emang sebenarnya mudah sih ya. Cuman kawan-kawan kalau mau coba seperti ini, memang harus butuh kebiasaan dan butuh ketelatenan, keuletan yang jelas ya, kesabaran ya. Karena biasanya kenapa kok hasil tukang sol sepatu itu beda-beda, nggak bisa sama, ada yang rapi, ada yang enggak. Sebenarnya bukan di skillnya sih ya, sebenarnya lebih ke tingkat kesabaran dan ketelatenannya itu yang kurang ya. Jadi kalau orangnya nggak sabaran, nggak telatenan, pasti hasilnya ya seperti itu ya, semrawut nggak jelas ya. Karena untuk pengerjaan-pengerjaan seperti ini yang kita butuhkan adalah benar-benar ketelatenan dan kesabaran ya. Ini bagian belakang ya. Oke, akan saya jeda saja, nanti biar lanjut untuk yang di bagian depan ya, biar videonya nggak terlalu lama. Ini ya, bisa kawan-kawan lihat dengan hasil jahitan yang nggak kaleng-kaleng ya. Ini sudah selesai untuk bagian belakang. Berarti kita lanjut untuk bagian yang depan ya. Berarti ini bagian yang ini ya, bagian yang karet bawah ini, yang yang outsole ini. Kita mulai nggak usah dari sini ya, kita mulai dari dua belakang perbatasan ini ya. Ini berarti mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena tadinya ini pakai benang oranye, kita juga harus pakai benang oranye ya untuk bagian depan ini ya. Jangan pakai benang putih ataupun jangan pakai benang hitam ya. Kita harus menyesuaikan benang yang lama ya, agar yang punya itu tidak terlalu kaget ya dengan hasilnya nanti ya. Ini sudah kita rapikan ya. Tadinya ini ada patah-patah ya. Ini sudah kita potong, sudah kita rapikan. Oke ya, untuk bagian depan ini kita harus menyesuaikan warnanya. Walaupun ini ada yang warna hitam juga ya, tapi kita lihat ya dominannya itu warna orange dan juga apa? Dan juga solamannya ya. Solamannya itu warnanya orange. Kita harus memakai atau menduplikasi solamannya ya. Warna solamannya. Nah, ini oranye berarti kita harus pakai oranye ya, agar ya itu tadi yang punya nanti nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu bingung kalau dijahit lagi ya. Jadi hasil jahitannya itu nggak beda-beda jauh. Oke ya, kita masih proses ini ya. Sebentar lagi selesai sih, kita masih proses untuk menjahit ini bagian yang samping ini. Nah, ini benang lamanya ya,
benang lamanya oranye sama ya, tuh ya. Jadi benang lamanya itu dia orange sama. Ini benang lama kita buang saja ya, karena sudah rantas nih. Benangnya sudah rantas. Benang lama lebih baik kita buang saja ya. Kita ganti benang yang lebih baru, yang lebih kuat ya. Tapi ini setelah terjahit semua ya, terjahit untuk bagian ini solnya. Berarti terakhir kita menjahit apanya? Tambalannya ya, betul. Terakhir harus kita jahit tambalannya. Bang, kalau tambalannya nggak dijahit gimana? Ya kayak nanti cepat lepas ya. Karena kekuatan lem itu lem yang kekuatan lem kalau nggak dipres itu beda ya. Takutnya kalau kena panas, kena apa tuh namanya? Kena gesekan nanti cepat lepas ya. Tapi itu mungkin juga, mungkin ya. Makanya kita harus benar-benar pastikan dijahit saja biar sudah pasti kekuatannya ya. Sudah pasti kekuatannya dan sudah pasti kuat banget ya. Ini ya, ini jahitan terakhir ya. Nah, ini dia. Kita kunci jahitannya ya. Setelah dikunci, barulah kita rapikan ya. Nah, setelah dirapikan, tambalan ini ya juga harus kita jahit. Lah, ini beda lagi. Ini harus pakai benang apa? Ya jelas, ini harus pakai benang warna hitam ya. Jadi jangan salah ya. Nah, ini harus pakai benang warna hitam. Benangnya harus per bahan itu beda-beda ya. Nggak bisa disamakan satu benang ya. Nanti hasilnya akan jelek ya. Ini ya. Harus dijahit di bagian sini juga ya. Ini paling juga nggak akan lama ya, karena kita menjahitnya nggak perlu rempet-rempet banget dan jangan longgar-longgar banget ya. Kalau rempet banget kasihan kulitnya nanti juga akan cepet cepet rusak ya. Harus benar-benar menjahitnya itu dia spasinya segini nih. Nah ini dia spasinya segini kira-kira. Kelihatan kan segini, nah betul. Ini ya jahitannya sudah hampir selesai ya. Nanti kita bisa talikan, akan lihat hasilnya ya. Akan lihat hasilnya, pasti hasilnya bagus, keren ya, dan mantap. Nah ini sudah selesai, kita tinggal talikan ya. Ini sudah ditambal, sudah dirapikan ya. Ini sudah layak pakai lagi ya untuk Ortus Jagosala Venom ini ya.
Ortus Jogosala Venom. Ya, untuk yang belakang ini ya, untuk yang belakang tadi kan lepas. Nah ini ya kita bisa pakai lem nih ya, lock tite ya, kita bisa pakai lem lock tite. Langsung dioleskan saja ya, lem lock titenya. Nah ini ya seperti ini sudah layak lagi dipakai ya. Ini di bagian sampingnya sudah saya jahit ya untuk bagian belakang. Untuk bagian depan ini ya jahitannya sama, benangnya orange ya, keren banget. Dan ini juga sudah tidak berantakan ya, sudah rapi. Nah, untuk bagian sampingnya yang tadi parah ya, manga parah, kita sudah tambal ya. Ini sudah bagus banget. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi ya cara menangani sepatu Ortus ya, sepatu futsal Ortus Jogosala apa itu namanya Venom ya, jika rusak sampingnya juga bila depannya berantakan, bila ada yang ada solnya yang lepas atau ada bagian yang lepas seperti tadi ya. Untuk bahan-bahannya nanti saya share linknya di deskripsi ya. Oke, saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.